Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen. Hari ini saya perwakilan dari kelompok 6. Hari ini saya sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan laporan keuangan kami, yaitu Project Based Learning, dengan judul Kajian Komprehensif atas Implementasi PSAK di Perusahaan Go Public, PT FKS Food Sejahtera Tbk tahun 2020 hingga 2021. Next slide. Di kelompok 6 ini ada MTPIN, ada Deslia Sari, ada Feni Heriza, ada Anissa Nabila, dan saya Feni Marisa. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada profil perusahaan PT FKS Food Sejahtera. PT FKS Food Sejahtera Tbk ini memiliki kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Didirikannya tahun 1992 di Kabupaten Sragen dengan kode emiten AISA. Jenis perusahaan ini adalah jenis publik yang bergerak di bidang makanan. Fokus perusahaan PT FKS Food ini adalah pertumbuhan bisnis, memperkuat positioning, dan meningkatkan image perusahaan. Perubahan nama terjadi pada PT FKS Food, yaitu pada bulan Maret 2021, yang sebelumnya bernama PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. Komitmen perusahaan adalah menghasilkan produk bermutu tinggi dan meningkatkan nilai perusahaan. Cara perusahaan untuk tumbuh dan berkembang adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan dinamis, membimbing karyawan, berinovasi, dan memanfaatkan keadaan. Barang hasil produksi dari PT FKS Food sendiri terdiri dari dua makanan, yaitu makanan konsumsi dan makanan dasar. Untuk makanan konsumsi terdapat mikromas, gulas, dan taro, sedangkan untuk makanan dasar terdapat bihunku, bihun jagung tanam, bihun superior, mie superior, dan mie ayam 2 telur. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang laporan posisi keuangan konsolidasi. Next slide. Laporan posisi keuangan konsolidasi yaitu laporan yang menyajikan informasi keuangan milik induk perusahaan dan anak perusahaan dalam satu laporan seolah-olah mereka satu entitas. Berdasarkan definisi tersebut, tidak semua perusahaan membutuhkan. Adapun tujuannya yaitu dari penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut adalah untuk menyajikan informasi posisi keuangan dan aktivitas dari induk dan anak perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki laporan keuangan konsolidasi. Next slide. Adapun analisis laporan posisi keuangan konsolidasi pada tahun 2020 dan 2021 pada PT PKS Food Sejahtera. Bisa kita lihat, aset pada tahun 2021, jumlah persediaan turun pada 12,45% atau 249,93 miliar dari 2.011.056 miliar di tahun 2020 menjadi 1.761,63 miliar. Penurunan tersebut terjadi saling menurun pada aset lancar dan aset tidak lancar masing-masing sebesar 34,46 dan 1,66%. Penurunan aset lancar terjadi utamanya karena penurunan pada kas dan setara kas menjadi 58,1 miliar di tahun 2021. Penurunan aset tidak lancar terjadi utamanya karena penurunan pada aset non-keuangan tidak lancar menjadi 0,18 miliar dan tagihan pajak penghasilan menjadi 22,28 miliar di tahun 2021. Adapun kas dan setara kas, posisi kas dan setara kas pada tahun 2021 tercatat sebesar 58,001 miliar, turun sebesar 74,43%. Atau sebesar 168,83 miliar. Pada tahun 2020, penurunan tersebut terutama didorong oleh pembayaran aktivitas operasi, perolehan aset tetap, serta pembayaran utang obligasi dan suku izara. Piutang usaha atau pihak ketiga, pada tahun 2021, piutang usaha pihak ketiga naik sebesar 8,86% atau 69 miliar dari
776 miliar di tahun 2020 menjadi 8,44 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan cadangan penyusuran nilai atas piutang usaha pihak ketiga yang dilakukan oleh manajemen setelah melakukan penelaahan atas keterkaitan dari piutang usaha. Next slide. Jumlah persediaan di tahun 2021 tercatat sebesar 99,47 miliar, di mana terdapat peningkatan sebesar 2,46 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 97,8 miliar. Peningkatan tersebut adanya peningkatan pada barang jadi sebesar 58,46% atau 9,51 miliar di tahun 2021. Setelah itu peningkatan pada suku cadang dan bahan bakar sebesar 178,17% atau 6,2 miliar dari 3,38 miliar di tahun 2020 menjadi 9,40 miliar. Liabilitas pada tahun 2021 jumlah liabilitas tercatat 20,33% atau 240,56 miliar dari 1.183,30 miliar di tahun 2020 menjadi 942,74 miliar. Penurunan tersebut utamanya terjadi karena penurunan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, masing-masing sebesar 18,30%. Penurunan liabilitas jangka pendek utamanya disebabkan oleh penurunan beban aktual dan provisi dan liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, masing-masing sebesar 47,40% dan 19,71%. Penurunan liabilitas jangka panjang utamanya disebabkan oleh penurunan suku ijarah neto dan liabilitas imbalan pasca kerja masing-masing sebesar 66,6% dan 36,4%. Ekuitas pada tahun 2021 perseroan mencatat penurunan jumlah sebesar 1,13% atau 9,37 miliar dari 828,26 miliar di tahun 2020 menjadi 818,89 miliar. Penurunan tersebut didorong oleh penurunan penghasilan komprehensif dan lain 451,5 miliar di tahun 2020 menjadi 387,97 miliar di tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Next slide. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan sebagai perbandingan antara aktiva lancar dengan pasiva lancar dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah sebuah untuk mengukur kemampuan debitur untuk melunasi kewajiban atau utang yang dimilikinya. Perusahaan bisa disebut liquid jika dinilai mampu bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang dimilikinya. Di bawah ini merupakan tabel hasil dari perhitungan untuk rasio likuiditas. Next. Berdasarkan analisis overview laporan rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas pada PT FKS Food Sejahtera Tbk untuk QR pada tahun 2020 memiliki QR sebesar 69,93%. Namun, pada tahun 2021, QR sebesar 68%, yang berarti terjadi penurunan sebesar 1,93%, di mana ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan untuk QR. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, entitas belum cukup baik untuk memenuhi kewajibannya.
Lalu, untuk CR pada entitas ini pada tahun 2020 sebesar 81,28%, yang mana jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 79,94%, hal ini menunjukkan penurunan sebesar 1,34%. Yang artinya pada tahun 2020 dan 2021, entitas belum mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar. Next. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan tutup atau dilikuidasi. Tujuannya adalah biasanya dipakai untuk mengukur apakah keuangan perumpamaan asuransi sehat atau tidak. Berikut tabel hasil perhitungan dari rasio solvabilitas. Next. Berdasarkan hasil analisis overview kinerja keuangan komparatif, khususnya rasio solvabilitas dilakukan menggunakan metode analisis rasio keuangan yang dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada DER. DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas atau rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa rata-rata DER selama 3 tahun berturut 29 sampai 2021 adalah 156,90%. Semakin kecil angka rasio maka semakin baik bagi entitas sebab total hutang entitas bisa dijamin dengan modal entitas itu sendiri. Lalu pada PT FKS Food Sejahtera Tbk termasuk pada kategori tidak baik dikarenakan sangat besar rata-ratanya. Yang kedua ada DAR. DAR merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Semakin tinggi DAR akan menunjukkan semakin beresiko untuk entitas karena semakin besar hutang yang digunakan dalam pembelian aset entitas. Rata-rata untuk DAR yang baik adalah di angka 35%, sedangkan pada PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2019 sampai 2021 lebih dari 35%. Jadi bisa dikatakan bahwa DAR dari PT FKS Food Sejahtera Tbk tergolong tidak baik. Next. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau profitability ratio diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang biasanya dinilai oleh investor dan kreditur atau bank. Tujuannya adalah untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh investor. Berikut tabel hasil perhitungan dari rasio profitabilitas PT FKS Food Sejahtera Tbk. Next. Berdasarkan hasil analisis overview kinerja keuangan komparatif, khususnya rasio profitabilitas dilakukan menggunakan metode analisis rasio keuangan yang dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama ada ROA. ROA digunakan untuk mengetahui seberapa andal perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Analisis ROA pada PT FKS Food Sejahtera Tbk bahwa kinerja perusahaan cukup baik, namun terdapat penurunan di tahun 2021 yang sangat signifikan. Jika ROA bernilai kurang dari 1, maka perusahaan dapat dikatakan tidak dapat mengembalikan keuntungan dari aset yang didapatkan alias rugi. Penurunan tersebut dikarenakan laba bersih yang didapatkan perusahaan tidak sebanding dengan aset yang dimiliki. Lalu yang kedua ada ROE. ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau net worth, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Analisis ROE pada PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2020 didapatkan nilai sebesar 257,4% atau 2,574, sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan, yaitu 6,58% atau 0,0658. Secara keseluruhan, rata-rata perusahaan dapat dikatakan tidak andal dalam mengelola dana yang diberikan oleh investor. Next. Baik, selanjutnya ada analisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Next. Nah, untuk tabelnya sendiri, untuk penjualan bersih dari tahun 2020 ke 2021, perusahaan mengalami kenaikan sebesar 18,5%. Sedangkan untuk beban pokok penjualan
mengalami kenaikan 22,23%, untuk laba neto mengalami kenaikan 7,2%, untuk laba usaha mengalami penurunan 97,47%, laba tahun berjalan mengalami penurunan 99,27%, dan total penghasilan rugi komprehensif turun sebesar 99,38%. Next slide. Dari hasil analisis tersebut, penjualan neto yang dihasilkan PT FKS Food Sejahtera pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 1.528.879 atau sebesar 18,5% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 1.283.331 juta. Sedangkan untuk beban pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar 22,23% dari 965,172 miliar menjadi 1.179.813 juta. Kemudian pada tahun 2020 laba bersih yang dihasilkan naik sekitar 7,2% dari 318,159 miliar menjadi 341,66 miliar. Next slide. Untuk tahun 2021, laba usaha perusahaan mengalami penurunan sebesar 97,47% atau sekitar 2.131.973 juta menjadi 53.925. Sedangkan untuk laba tahun berjalan juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, hampir 100%, yaitu 99,27% dari 1.204.972 juta menjadi 8 miliar 771 miliar. Untuk penghasilan komprehensif lain pada tahun 2020 dengan total 1.206.930 juta mengalami penurunan sebesar 99,38%, pada tahun 2021 sebesar 9.367 miliar. Next slide. Baik, berikutnya adalah laporan arus kas yang akan disampaikan oleh saya. Next slide. Berikut ini adalah tabel laporan arus kas konsolidasian dari PT FKS Food Sejahtera, yang dimana pada tahun 2021 arus kas diperoleh dari aktivitas operasi mengalami pertumbuhan 45,10%, lalu arus kas digunakan untuk aktivitas investasi mengalami pertumbuhan 697,53%, dan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan naik sekitar 111,80%. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan di slide berikutnya. Next slide. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi. Pada tahun 2020, Persero mencatat arus kas digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 58,49 miliar dibandingkan dengan arus kas diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2019 yang tercatat sebesar 14,16 miliar. Hal tersebut terjadi karena bertambahnya pembayaran ke supplier dan meningkatnya pembayaran kepada karyawan yang pensiun pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021, Persero mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 80,86 miliar yang meningkat dibandingkan dengan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 58,49 miliar. Hal tersebut utamanya terjadi karena adanya peningkatan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya di tahun 2021. Lalu berikutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Persero membukukan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 6,97 miliar pada tahun 2020, naik 118,50% dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 3,19 miliar. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh perolehan aset tetap dan perangkat lunak pada tahun 2020 yang mencapai 8,78 miliar. Persero membukukan arus kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 55,57 miliar pada tahun 2021, naik sekitar 697,53% dari tahun 2020 yang tercatat sebesar 6,97 miliar. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh perolehan aset tetap di tahun 2021. Next slide. Lalu yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Pada tahun 2020, Persero mencatat arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 237,23 miliar dibanding dengan tahun 2019 yang mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 2,71 miliar. Hal tersebut terjadi utamanya karena adanya penambahan modal saham melalui penambahan modal tanpa hak memasak efek terlebih dahulu pada tahun 2020 yang mencapai 1.276
miliar. Dan pada tahun 2021, Persero mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar 27,99 miliar, dibanding dengan 2020 yang mencatatkan arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 237,23 miliar. Hal tersebut terjadi utamanya karena terdapat penambahan modal serta pembayaran utang bank, obligasi, dan suku ijarah pada tahun 2020. Next slide. Baik, selanjutnya untuk kepemilikan saham, yaitu dapat kita lihat pada tabel di samping, yaitu kepemilikan saham pada PT FKS Food tahun 2020 dan 2021. Ya, dapat berdasarkan data yang telah dilampirkan di samping pada tahun 2020 dan 2021 tersebut, PT FKS Food Sejahtera dikuasai oleh PT Pangan Sejahtera Investama sebesar 56,84%, saham perserorongan pemegang saham utama sekaligus sebagai pemegang saham pengendali PT FKS Food Sejahtera Tbk. Sedangkan pada 2019, masyarakat menguasai 57,25% saham perseroan pemegang saham utama, yang artinya pada tahun tersebut masyarakat yang memegang kendali atas PT FKS Food Sejahtera. Saham yang diedarkan oleh PT FKS Food Sejahtera dibagi menjadi dua, yaitu saham seri A dengan harga 500 per lembar saham dan saham seri B dengan harga 200 per lembar saham. Pada tahun 2020, dapat di tabel saham masyarakat PT FKS Food Sejahtera berada di angka 33,12%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2020 masyarakat sudah tidak memegang kendali atas kebijakan PT FKS Food Sejahtera Tbk. Namun dapat kita lihat dari perbandingan dengan kelima perusahaan lainnya, pada tahun 2020 pemegang saham masyarakat tertinggi adalah PT Bakri Sumatera Plantation Tbk, yaitu sebesar 54,88%. Hal ini membuat PT Bakri Sumatera Plantation masih masyarakat yang memegang kendali atas kebijakan perusahaan, dikarenakan pada tahun 2019 masyarakat memegang saham lebih dari 50%. Ya, untuk pada tahun 2021 saham masyarakat FKS Food Sejahtera berada di angka 34,93%. Hal ini berarti kendali atas kebijakan perusahaan tidak lagi dipegang oleh masyarakat, seperti yang dapat kita lihat pada tabel di atas. Pemegang saham masyarakat tertinggi pada tahun 2021 adalah PT Bakri Sumatera Plantation sebesar 54,84%, yang artinya pada tahun 2021 PT Bakri Sumatera Plantation Tbk masyarakat masih memegang kendali atas kebijakan perusahaan, sedangkan untuk pemegang saham masyarakat terendah adalah PT Ultra Jaya Milk Industri Tbk sebesar 20,14%. Baik, selanjutnya ada implementasi penerapan PSKK pada PT FKS Food Sejahtera Tbk. Next slide. Oke, untuk implementasi PSKK pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, implementasi PSKK nomor 7. PSKK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. PSKK 7 ini merevisi PSKK 7 tentang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Perusahaan PT Food Sejahtera Tbk sebagai perusahaan yang bergerak di PT Dunia Pangan dan entitas anak lain-lain sesuai dengan PSKK 7 menjadi pemegang saham utama pada tanggal 31 Desember 2019. Sifat hubungan dengan DP menjadi pihak ketiga sebagai analisis PSKK 7 pada PT Food Sejahtera Tbk. Penelaan atas ekspektasian kerugian kredit piutang lain-lain dan usaha dengan pihak berelasi. Slide. Berdasarkan dampak penerapan PSKK 7 pada PT Food Sejahtera Tbk yaitu tanggal 31 Desember 2019 bahwa penerapan PSKK 7 terdapat kenaikan yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga perusahaan ini juga sudah
sesuai dengan PSAK 7 tentang pihak-pihak berelasi. Ya, selanjutnya untuk implementasi PSAK nomor 8, deskripsinya adalah peristiwa setelah periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak. Tujuan dari PSAK nomor 8 ini adalah satu, kapan entitas menyajikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasi bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Untuk kepatuhannya pada tahun 2019-2020 tidak terdapat peristiwa setelah periode pelaporan. Namun, pada laporan keuangan konsolidasi PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2020 dan 2021 terdapat peristiwa setelah periode pelaporan yang berisi pengunduran diri dari komisaris perusahaan dan mengangkut direktur perusahaan yang baru sampai dengan tahun 2025. Rapat umum pemegang saham luar biasa tersebut berisikan pemunduran dan pengangkatan direktur baru perusahaan telah tertuang dalam Akte Notaris nomor 32 tanggal 25 Februari 2022 dan telah disahkan oleh Emira Fauzia Karyana, SH MKN. Dalam penyajian dan pengungkapannya, PT FKS Food Sejahtera Tbk telah sesuai dalam melaporkan peristiwa setelah periode pelaporan yang ditetapkan oleh PSAK nomor 8. Hal ini juga telah memenuhi beberapa yang telah dicontohkan di dalam substansi PSAK nomor 8. Selanjutnya, untuk implementasi PSAK nomor 19, sesuai dengan PSAK 19 paragraf 21 tentang pengakuan dan pengukuran, pada PT FKS Food Sejahtera, aset tak berwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Umur manfaat aset tak berwujud nilai apakah terbatas atau tidak terbatas. Kemudian, sesuai dengan PSAK 19 paragraf 33, tentang akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Pada PT FKS Food Sejahtera diketahui bahwa goodwill yang berasal dari suatu kombinasi bisnis awalnya diukur pada biaya perolehan yang merupakan selisih lebih antara nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali, dan nilai wajar kepentingan ekuitas yang telah dimiliki pengakuisisi dalam pihak yang diakuisisi atas jumlah neto teridentifikasi dari aset yang diperoleh dan likuiditas yang dialih. Selanjutnya, sesuai dengan PSAK nomor 37, PSAK 19 paragraf 37 tentang aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, yaitu pada PT FKS Food Sejahtera, merek dagang terdiri atas beberapa kombinasi merek yang dicatat dalam satu akun merek dagang, antara lain produk yang diproduksi oleh PT Subafut Pangan Jaya dan PT Putra Taro Paloma yang timbul sehubungan dengan akuisisi merek dagang dari PT Andalan Agro Makmur dan PT Univer Indonesia. Merek-merek dagang tersebut diantaranya adalah Taro, Subami, dan Tanam Jagung. Kemudian selanjutnya sesuai dengan PSAK 19 nomor 88 tentang umur manfaat, pada laporan keuangan PT FKS Food Sejahtera, aset tak berwujud yang dimiliki oleh entitas merupakan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Hal ini terlihat dari adanya akumulasi amortisasi yang dicatatkan pada catatan atas laporan keuangan. Meskipun pada catatan atas laporan keuangan tersebut tidak terdapat informasi detail terkait berapa jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan. Selanjutnya, sesuai dengan PSAK 1997 tentang periode amortisasi dan metode amortisasi, yaitu hingga bahwa jumlah terdepresiasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi. Adapun metode tersebut mencakup metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Selanjutnya, sesuai dengan PSAK 19 nomor 100 tentang nilai residu, yaitu bahwa nilai residu aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diasumsikan sama dengan 0. Maka pada laporan
PT Keuangan PT FKS Food Sejahtera atau AISA tidak ditampilkan nilai residu dan dari aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Selanjutnya, sesuai dengan PSAK nomor 19 nomor 104 tentang penelaahan periode amortisasi dan metode amortisasi, yaitu pada PT FKS Food Sejahtera, periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setiap akhir tahun buku. Kemudian sesuai dengan PSAK 19 paragraf 109 dan 110 tentang penilaian umur manfaat, pada PT FKS Food Sejahtera dijelaskan lagi bahwa masa manfaat aset tak berwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif. Aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset tak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Baik, berikutnya adalah implementasi dari PSAK nomor 25. PSAK 25 merupakan PSAK yang mengatur kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan PSAK 25 sendiri adalah untuk mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan pelakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Ruang lingkup dari PSAK nomor 25 sendiri adalah menerapkan kriteria untuk pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Dampak pajak dari koreksi kesalahan periode sebelumnya dan penyesuaian retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK nomor 46, yaitu pajak penghasilan. Next slide. Berikut ini adalah bentuk kepatuhan dari PT FKS Food terhadap PSAK 25. Yang pertama adalah entitas induk PT FKS Food Sejahtera menyusun laporan keuangan konsolidasian interim dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh saldo akun, transaksi penghasilan, dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intragrup yang belum direalisasikan telah dieliminasi. Dan pada tahun 2019, PT FKS Food Sejahtera melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas tanah, bangunan, infrastruktur, dan mesin dari modal biaya revaluasi. Next slide. Lalu yang terakhir adalah hasil operasi di PT FKS Food Sejahtera masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan. Perubahan estimasi umur manfaat tetap dilakukan secara prospektif sesuai paragraf 38 PSAK 25 revisi 2017 yang tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Next slide. Lalu selanjutnya yaitu implementasi PSAK nomor 72. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juni 2017. PSAK 72 yaitu tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contract with Customers. Perusahaan PT FKS Food Sejahtera Tbk menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif. Next. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan perusahaan terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan, dengan mengacu 5 tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari tahun 2020. Yang terakhir adalah implementasi PSAK nomor 73. PSAK 73 merupakan akuntansi sewa tunggal yang menghilangkan klasifikasi antara sewa pembiayaan dan sewa operasi serta mewajibkan lease untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua kontrak lease, kecuali untuk sewa yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan dan aset sewa yang bernilai rendah. Tujuannya adalah untuk mengubah pembukuan atas transaksi sewa yang ada di sisi penyewa atau di situ sendiri. PSAK 73 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa khususnya bagi lease dan dengan hanya memperbolehkan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan,
sehingga aset dan liabilitas diakui dalam laporan keuangan dan terdapat pengecualian untuk sewa berjangka pendek dan sewa yang memiliki nilai aset pendasarnya bernilai rendah. Next slide. PSAK 73 itu menggantikan PSAK 30 sewa yang diterapkan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Nah, perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa dan didiskontokan dengan menggunakan tingkat bunga pinjaman inkremental perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian perusahaan memilih untuk mengakui aset hak guna sebesar utang sewa dengan penyesuaian atas jumlah sewa dibayar di muka atau aktual dengan pembayaran terkait sewa tersebut diakui pada laporan keuangan sebelum penerapan awal standar ini. Next slide. Untuk pada tanggal penerapan awal, perusahaan juga menggunakan beberapa kebijakan taktis seperti menggunakan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa. Kemudian memilih tidak menerapkan model akuntansi sewa baru untuk sewa yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari tanggal penerapan awal dan mencatat sewa tersebut dengan cara yang sama dengan sewa jangka pendek dan memasukkan biaya yang terkait dengan sewa ke dalam pengungkapan beban sewa jangka pendek dalam periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal. Next slide. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan dipaparkan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa PT FKS Food Sejahtera telah melakukan penerapan PSAK 7, PSAK 19, PSAK 25, PSAK 73, dan PSAK 72, di mana dalam analisis kesesuaian dan kebutuhan PSAK dalam pelaporan keuangan PT FKS Food Sejahtera disesuaikan dengan aturan sebagaimana mestinya secara sesama dan memenuhi detail yang diterapkan oleh SAK IAI Global secara mendalam. Oleh karena itu, pada pelaporan PT FKS Food Sejahtera menyatakan bahwa perseroan atau entitas telah menaati peraturan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dengan standar akuntansi keuangan. Baik, sekian adalah presentasi kami tentang implementasi PSAK. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahan kan ini, Woy? Udah ya, tadi yang